Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristia Cindy Putri. Saya dari jurusan Administrasi Inggris. Nah, kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu bidan desa di tempat saya tinggal loh. Penasaran kan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Yuk simak. Tapi sebelum itu, saya mohon untuk klik tombol subscribe di bawah, loncengnya juga bila perlu, dan juga like-nya. Selamat menonton. Itu apakah yang dinamakan dengan virus corona itu? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dengan berat. Kemudian ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti MERS atau SARS. Nah, itu COVID-19 dikenal juga dengan coronavirus disease 2019. Penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Kalau awal-awalnya kan pasti kita masih mendengar dari hewan, ikut atau kelelawar. Tidaknya coronavirus itu merupakan ya makhluk ini virus, tapi dia bukan menyebar dari hewan, tapi antara manusia, kontak sepertinya dari nafas. Penularannya lebih kontak dengan nafas. Makanya kita perlu memakai masker, mulut sama hidung. Itu paling utama. Selanjutnya, yang kedua, apa saja sih gejala COVID-19 itu? Gejalanya yang pertama seperti gangguan pernapasan, seperti demam, batuk, terus sesak napas. Jadi kalau misalnya ada orang yang asma, itu diidentifikasi dulu, bener nggak itu akibat COVID atau tidak? Apa dia pernah perjalanan penyakit dari, misalnya dia dari daerah yang red zone. Nah itu kan kita harus pertanyakan dulu, makanya perlu adanya isolasi selama 14 hari. Soalnya masa inkubasinya itu 14 hari. Tapi sekarang ada penemuan baru itu lebih dari 28 hari. Jadi virusnya itu bisa terdeteksi dari 14 hari atau 28 hari. Ya, itu kalau kita mengetahuinya itu harus dengan rapid test. Kita nggak bisa langsung, oh itu kena virus apa kena COVID, itu nggak bisa langsung seperti itu. Pertama kita isolasi dulu. Kalau misalnya ada gejalanya itu semakin memburuk, nah baru kita rujuk dulu ke fasilitas yang lebih lengkap. Pertama, diadakannya dulu rapid test. Nah rapid test itu ada 2, ada swabnya, ada yang dari mulut, ada yang dari hidung. Nah itu yang perlu memastikannya. Jadi hasilnya lab itu membutuhkan minimal dia seminggu atau 2 minggu hasil baru keluar, nggak langsung keluar gitu. Dan selanjutnya, bagaimana manusia bisa terjangkit virus corona? Dari kontak person. Nah, jadi misalnya kita kayak gini kan, kita melakukan jarak. Nah itu perlu jarak, begitu kita melakukan sanitasi. Misalnya kita megang, soalnya dia di kena droplet apa percikan dari ludah itu bisa langsung ya langsung. Jadi misalnya dia akan kena ke meja atau ke apa, dia bisa bertahan beberapa hari, ke plastik berapa hari misalnya kayak gitu kan, bisa sampai misalnya ada yang ke plastik, ke meja, bisa bertahan. Tapi kalau kena matahari dia nggak bisa bertahan. Tapi kalau bisa lebih bagusnya, kita dari mana-mana lebih baik kita cuci tangan atau pakai hand sanitizer, jadi untuk membunuh paling tidak ya kita pencegahan awal. Kemudian baju yang kita pakai dari mana-mana langsung kita taruh di tempat ya cuci, rendam dengan deterjen, itu sudah melemahkan. Lalu seberapa bahayanya sih COVID-19 ini? Dibilang bahaya, sangat berbahaya, karena dia langsung menyerang pernapasan. Berarti kita kan paling pertama adalah nafas kehidupan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita daya tahan tubuh kita kuat, kita pasti bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada komorbid atau penyakit yang membawa sepertinya ada penyakit dalam atau diabetes, hipertensi, misalnya dia pernah sakit stroke, terus misalnya penyakit ginjal atau penyakit berat lainnya lah, dia lagi sering ke rumah sakit. Sering bolak-balik, karena rumah sakit itu adalah tempat yang paling resisten, paling banyak di situ sumbernya ibaratnya kan. Nah jadi di situ perlu penjagaan di sini. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana, usahakanlah, kalau sekarang kan ada sistem konsultasi melalui by phone dengan dokter kan, atau dengan perawat yang lainnya. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan sesuatu, paling dikirim obat. Ya, jadi bisa tebus sendiri gitu. Jadi kan untuk minimal
orang yang penyakit ini tidak keluar ke tempat yang berbahaya itu. Jadi nggak ada yang meninggal murni dari COVID-19. Itu kalau yang murni karena selama ini penemuan itu belum ada. Tapi kalau sudah ada dia penyakit bawaan itu lebih cepat dan terjangkit ini. Iya, lebih cepat. Terus manakah yang lebih rentan terinfeksi? Apakah orang yang lebih muda ataukah orang yang lebih tua? Bisa juga tua muda lebih rentan, tapi paling rentan adalah orang tua karena daya imunnya orang tua itu lebih lemah kan. Soalnya dia udah banyak penyakit minimal ada pegalinu atau asma itu pasti ada, lansia itu pasti. Jadi kalau anak-anak apalagi yang baru lahir itu paling rentan karena dia masih belum bisa mengambil nafas secara normal seperti kita kayak gitu kan, pasti ada yang perlu bantuan atau masih agak belajar kan. Jadi kalau misalnya yang udah masih muda saja ada yang punya penyakit komorbid atau bawaan, mudah juga terkena. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih kondisi di Desa Pematang Sukarama ini semenjak ada virus? Kalau awal-awal adanya COVID itu kan sudah di lockdown ya. Pertama di lockdown, terus social distancing. Nah sudah dibikin dari tim satgasnya, sudah dibentuk sama Pak Lurah. Jadi kita sebagai tim medis bekerja sama. Ada SK yang dikeluarkan dari desa, kecamatan, puskesmas ke dinas kesehatan. Jadi bersinergi. Jadi kalau misalnya ada pemudik yang datang, itu lapor by phone. Jadi ditaruh di tempat isolasi kan ada di sudut desa, ada di bikin gitu. Jadi orang yang di situ bisa kita antarkan makanan atau apa. Jadi tetap jaga jarak kita. Kalau pas lewat dari 14 hari masa ininya isolasi boleh ya. Tapi dia tetap jaga jarak. Berarti di desa ini sudah termasuk zona hijau ya? Iya. Nah itu tadi perbincangan antara saya, Rifki dan Tarida. Bagaimana, seru kan? Oke baiklah, cukup dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan sekali lagi, selalu menggunakan masker saat mau keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak dengan sesama. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.